apapun yang coba-coba mengalihkan fokus kami siap dengar firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Yesus dahsyat. Haleluya. Saya percaya karena kedahsyatan Yesus kita masih ada sampai saat ini. Kita ada di tanggal 2 Maret saat ini, dan saya percaya waktu ini berganti begitu cepat karena memang Alkitab telah menjelaskan kalau waktu tidak dipersingkat maka semua yang hidup tidak ada yang selamat. Tapi karena orang-orang pilihanlah maka waktu ini dipersingkat. Jadi saya punya teman-teman banyak katakan bahwa memang biasa 1 minggu itu 7 hari. Dan kita rasa itu lama sekali, tapi 1 minggu sekarang dianggap saya 3 hari. Dia punya waktu seperti dengan 3 hari sekarang. Nah kita sudah tanggal 2 ini hari, nanti tanggal 9 nanti sudah hari Minggu kembali. Nanti sudah rasa cepat sekali waktu ini berganti. Dan kita akan mengakhiri tahun 2000 tahun bulan Maret ini, saudara. Haleluya, dengan tidak terasa. Kadang-kadang waktu yang kita kerja, kagetlah kita lihat jam, sudah jam 3. Kaget lagi setengah 6. Saudara, terlalu cepat, saudara. Dulu waktu saya masih kecil itu, saudara, itu rasa lama 1 hari. Cepat-cepat saya mau libur, supaya bisa banyak bermain. Tapi saudara, saya percaya waktu ini sangat mendesak kita, dan kita kalau waktu mendesak kita, berarti Tuhan mau supaya kita harus serius untuk terus, haleluya, mengerti tentang firman Tuhan dan lakukan firman Tuhan. Hari ini saya tetap masih tema yang sama. Tadi pagi saya bawakan mahal tebusanku. Bilang kiri kanan, mahal tebusan. Saudara, saya dan saudara ditebus dengan mahal, bukan murahan. 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan 19. Untuk menghormati firman Tuhan, mari kita sama-sama bangkit berdiri dan kita akan membaca bersama-sama. Haleluya. Saya itu sampai hitungan yang ketiga, kita membaca ayat yang ke-8. 1, 2, 3. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang berwarna, bukan pula dari perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti dengan darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Diberkatilah saudara yang telah membacakan firman Tuhan. Duduk, silakan duduk kembali. Dan saudaraku yang berkasih, sekali lagi tema khotbah saudara itu apa, saudara? Mahal tebusanku. Saudara, saya dan saudara ditebus dengan mahal. Kita tidak ditebus dengan yang murahan, saudara. Kita tidak ditebus dengan harga yang murahan, yaitu dengan perak atau emas atau uang triliunan, saudara, atau apartemen yang saudara punya. Semua harta yang saudara punya, saudara. Saudaraku yang kekasih, saudara tidak ditebus dengan itu. Itu semua barang yang fana. Saudara bisa bilang barang yang fana, saudara? Itu barang yang fana, saudara. Haleluya. Satu saat saudara punya uang itu, saudara, waktu saudara uang itu waktu saudara meninggal, saudara tidak akan bawa uang itu, saudara. Ada pernah saudara kasus terjadi di Camblaki, ini masih kecamatan waktu itu. Kalau ada satu pengusaha punya anak, saudara, itu meninggal. Lalu kebiasaan orang Tionghoa ini, mereka taruh uang Cina itu, saudara, di dalam peti. Lalu terdengarlah bagi orang-orang di luar sana bahwa dia bawa uang cukup banyak. Jadi mereka berpikir itu uang rupiah, saudara. Ternyata itu uang Cina punya. Lalu apa yang terjadi? Itu mendesak mereka. Ada beberapa orang yang mendesak mereka. Akhirnya mereka tengah malam pergi bongkar kubur. Ini suatu hal yang nyata, saudara. Mereka bongkar kubur, lalu mereka buka peti. Ternyata mereka, wah ini bukan rupiah, ini uang ini.
Lalu akhirnya saudara, di jarinya itu ada cincin. Dan bagaimana untuk mereka bisa buka cincin itu? Karena sudah bengkak, akhirnya mereka potong jari lalu soal cincin itu. Dan apa yang terjadi saudara? Mereka tutup akan baik, lalu mereka jual itu cincin. Dan jual cincin itu kepada suatu pembeli cincin di sebelah kiri. Itu mama tahu toh? Ama juga tahu toh? Ama Susan tahu itu. Cerita itu saudara, di sebelah kiri pernah terjadi. Apa yang terjadi saudara? Mereka jual emas itu, tetapi yang pembeli emas itu saudara, itu di tempat emas itu baunya tidak bagus sekali, bau mayat saudara. Lalu mulai selidiki saudara, emas itu diambil dari jari orang yang telah meninggal. Dan apa yang terjadi saudara? Itu terjadi, siapa yang jual? Lalu akhirnya penangkapan terjadi bagi orang-orang itu. Akhirnya mereka masuk bumi. Haleluya. Itu terjadi saudara. Jadi di Tanimbar ini kejahatan-kejahatan seperti itu yang saya bilang itu sudah terbiasa saudara. Akhirnya mereka tertangkap dan dipenjarakan. Haleluya. Saya tidak perlu sebut nama, tapi pasti kalau mereka yang punya saudara ada pada sini, pasti mereka mengerti itu siapa dia. Jadi ini bukan hal yang emas. Padahal emas itu juga, Alkitab bilang emas dan perak itu kita tidak ditebus dengan emas dan perak atau uang triliunan atau harta kita, tapi kita ditebus dengan darah yang mahal. Dan itu darah Kristus yang sama dengan darah anak domba. Haleluya, yang tidak bercacat celah. Jadi sekali lagi kita tidak ditebus dengan harga yang murahan, yaitu dengan perak atau emas atau yang kita sudah tahu. Sebab saudara, dalam Markus pasal 8 ayat yang ke-36 dan 37, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Ayat yang ke-27, karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya, saudara? Berarti saudara menerima keselamatan, saudara punya nilai lebih besar daripada nilai sedunia ini. Apa gunanya ketong memiliki Pulau Tanimbar ini? Milik pribadi daripada pribadi seseorang. Tetapi pada akhirnya dia kehilangan nyawa. Lalu dengan Pulau Tanimbar yang dia dapat ini, dia bisa kasih untuk Tuhan untuk menyelamatkan nyawanya? Tidak bisa. Karena Pulau Tanimbar ini milik Tuhan, diciptakan oleh Tuhan. Cuma dikelolakan saja oleh orang Tanimbar. Dikelola oleh orang Tanimbar, saudara. Itu sebabnya, saudara, saya percaya bahwa kalau kita mengerti tentang hal ini, saudara, kita tidak hidup kita tidak bisa merendahkan diri kita sendiri, dan kita harus tahu bahwa kita ini mahal, kita beli dengan mahal, kita berharga, kita menilai, kita bernilai. Dan saudara sebagai sesuatu yang antik di hadapan Tuhan. Makanya karena saudara antik, Tuhan rela mati bagi saudara. Rela mati bagi saudara. Nanti kita lihat, tapi kita lihat saudara, kenapa sampai tebusan kita mahal? Karena yang menebus kita adalah Tuhan Allah, pemilik langit dan bumi, bahkan pemilik kehidupan saudara dan saya. Amin. Mahal saudara. Karena dia pemilik, saudara. Kita lihat Kejadian 1 ayat 1, dia bilang, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Yesaya pasal yang ke-45 ayat 18, sebab beginilah firman Tuhan, yang menciptakan langit, dialah Allah, yang membentuk bumi dan menjadikannya, dan yang menegakkannya. Ia menciptakan bukan supaya kosong, tetapi ia membentuknya untuk didiami. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Saudara, akulah Tuhan, tidak ada yang lain, saudara. Dia adalah Yesus Kristus Tuhan. Saudara, dia mati karena apa? Kemanusiaannya mati. Tapi dia betul 100% anak Allah.
Yang ke alamnya tidak bisa mati, tapi kemanusiaannya yang mati. Yang pada akhirnya dia harus mati. Dan dia bilang, saudara, waktu sebelum dia mati, dia berdoa bagi orang-orang yang menganiaya dia. Itu Tuhan kita, saudara. Dan kita lihat demikian, saudara. Kenapa Tuhan mau menembus kita dengan sangat mahal lewat nyawanya yang dikorbankan untuk umat manusia, saudara? Yang pertama, karena manusia ciptaan, karena manusia diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Karena saya dan saudara ini diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Coba lihat kiri kanan, ternyata saya dan saudara adalah rupa Allah. Haleluya. Jadi Tuhan ciptakan kita menurut rupa, gambar dan rupa Allah. Walaupun berbeda-beda muka kan begitu. Ada yang kulit putih, ada yang kulit sawo matang, ada yang kulit hitam, ada yang rambut keriting, ada yang botak. Saudara, ada yang rambut hitam, ada yang rambut putih. Saudara, berbagai. Saudara, ada yang pungkening tabang, ada yang pungkening sengah. Kita diciptakan, tapi kita semua ciptaan Allah. Amin. Kita semua ciptaan Allah yang mulia. Haleluya. Kita semua ciptaan Allah yang mulia, saudara. Jadi sekali lagi saya percaya, saudara, kita lihat Kejadian 1 ayat yang ke-26. Tolong yang bisa baca. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi Tuhan cuma ciptakan dua pribadi, yaitu perempuan dan laki-laki. Tuhan tidak ciptakan yang apa? Tuhan tidak ciptakan setengah-setengah. Ya dia setengah-setengah laki-laki, dia setengah-setengah perempuan. Saudara, enggak. Tuhan ciptakan sempurna. Tapi Bapak Pendeta, kenapa ada yang sama dengan dia laki-laki, tapi dia sama dengan perempuan? Itu dibentuk dari dalam keluarga. Karena waktu dia laki-laki, tetapi setiap kali kalau orang tua marah, oh saya ini macam perempuan saja. Kan begitu. Angin terbawa untuk dia. Sampai kepada dalam keluarga pun. Dan di luar keluarga pun, sampai di sekolah. Oh ya, anak ini laki-laki macam banci saja. Akhirnya betul-betul dia bikin diri banci. Oh saya ini perempuan sama saya dengan laki-laki. Lalu akhirnya terus dia bikin diri sama dengan laki-laki. Sampai akhirnya dia tidak mau pakai celana rok. Dia harus pakai celana panjang. Dia punya nama sebenarnya, saudara, punya nama perempuan, tapi diganti dengan nama laki-laki. Sampai pada akhirnya, saudara, itu kelamin bisa dioperasi. Bayangkan, menciptakan sesuatu yang di luar ciptaan yang sempurna. Tuhan ciptakan kita sempurna, amin? Sempurna, saudaraku. Jadi laki-laki yang tulen, jadi perempuan yang tulen, saudara. Amin? Haleluya. Dan ini penting sekali bagi saya dan saudara. Kita tidak bisa tambah kurang. Tetapi mereka juga itu kan banci dan apa sudah waria ini, saudara, ini mereka juga manusia. Ya memang Tuhan, mereka manusia harus kembali kepada posisi. Tidak bisa kita pakai kehidupan mereka lalu ubah firman Tuhan. Firman Tuhan tidak bisa diubah. Karena Tuhan ciptakan laki-laki dan perempuan saja, saudara. Tuhan tidak ciptakan setengah perempuan, setengah laki-laki. Lalu sampai terjadi di mimbar ini perempuan, kami ini perempuan. Lalu mereka berdiri lagi pada anak serani. Ini, saudara, di mana mata daripada hamba Tuhan untuk melihat hal ini? Tapi itu telah terjadi, saudara. Saudara, itu terjadi. Jadi mau berdoa sama Bapak. Siapa yang ibu di sini? Tapi
Tetapi mereka berdua berdiri sebagai bapa dan ibu serani untuk bawa dan serani. Saudara, jangan sampai Alkitab bilang kita punya mata, tetapi kita tidak melihat. Kita punya telinga, tapi kita tidak mendengarkan. Dengan demikian kita akan disesatkan oleh berbagai ajaran-ajaran yang sesat di hari-hari terakhir ini. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jadi sekali lagi, jangan kita main-main saudara tentang hidup ini. Saudara, karena manusia itu adalah ciptaan yang amat mulia, makanya kita berharga dan mulia. Yesaya pasal 44 ayat yang keempat. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai apa? Ganti nyawamu, saudara. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, saudara orang benar itu sangat berharga. Lebih baik Tuhan tumpaskan satu kota yang tidak percaya kepada Tuhan daripada Tuhan tumpaskan saudara. Saudara pernah baca tentang Sodom dan Gomora? Sodom dan Gomora itu perlakuan yang luar biasa. Kawin laki-laki bisa kawin dengan laki-laki, perempuan bisa kawin dengan perempuan. Mereka hidup bejat sekali pada zaman itu. Dan apa yang terjadi? Tuhan turun dan Tuhan lihat sendiri bahwa apa yang terjadi, keluh kesah yang terjadi, mereka turun. Dan pada saat itu saudara, Abraham tawar-menawar dengan mereka. Haleluya. Dan Abraham bilang, Tuhan, bisakah engkau Allah yang adil menghukum orang-orang yang benar dengan orang-orang yang tidak benar ini? Apa yang terjadi saudara? Kalau ada 50 orang di sana, apakah engkau menghukum Sodom dan Gomora? Tuhan bilang, aku tidak akan menghukumnya. Tetapi kenyataannya mereka tidak sampai 50 orang. Sampai yang terakhir berapa orang? Tawar yang terakhir berapa orang? Kalau 10 orang ada di Sodom dan Gomora, saya percaya saudara, Tuhan bilang kalau ada 10 orang aku dapati di Sodom dan Gomora, aku tidak akan membinasakan Sodom dan Gomora. Tapi ternyata mereka tidak sampai 10 orang. Berapa orang saja? 4 orang. Suami istri dan kedua anak perempuan. Saudara, lalu malaikat sudah bilang kepada istri Lot, lari, jangan menoleh ke belakang. Tetapi waktu dia lari, dia menoleh ke belakang. Hai ibu-ibu, kalau sudah melangkah lari, ikut Tuhan, jangan lagi lihat ke belakang. Amin. Jangan lihat ke belakang. Kalau kau lihat ke belakang, tiang garam itu ada masih nyata di sana, saudara. Di tempat di mana dia lihat tiang garam, sana. Haleluya. Itu sebabnya kalau ibu-ibu saudara, suatu pelayanan Tuhan itu pasti berhasil kalau ibu-ibu yang mendorong. Kalau ibu yang jadi gembala itu mesti suami mendorong, semua orang mendorong. Tetapi kalau suami biar hebat luar biasa lagi, tapi kalau istri tidak mendorong, saudara, pasti ambruk pelayanan pekerjaan Tuhan. Atau kalau dua-dua punya prinsip masing-masing, punya kebenaran masing-masing, punya ego masing-masing, saya percaya akan terjadi kehancuran. Saudara, keluarga Kristen hancur itu disebabkan karena dua-dua punya ego masing-masing, tidak saling mengalahkan satu sama lain, tidak pernah kalah satu sama yang lain. Suami tidak mau kalah kepada istri, istri tidak mau kalah kepada suami, masing-masing mempertahankan kebenarannya. Dengar baik, kebenaran saudara itu kain lara di hadapan Tuhan. Kalau saudara pegang kebenaran Tuhan, tidak mungkin saudara bertengkar. Istri kembali kepada posisinya sebagai istri, sebagai penolong. Lalu suami kembali kepada posisinya sebagai kepala, raja yang jadi pemimpin untuk mengatur, mengasihi istri seperti mengasihi dirinya sendiri. Saya percaya itu pasti akan semua berjalan dengan baik-baik. Haleluya. Jadi ini kita tidak bisa main-main saudara. Kita mulia dan berharga di hadapan Tuhan. Yang kedua, sadarlah dirimu mulia dan mahal. Jangan jadikan dirimu murah. Amin. Sadarlah dirimu, saudaraku yang kasih, haleluya, mulia dan mahal.
Jangan jadikan dirimu murah. Sehingga kadang-kadang begini, oh sudah bertobat kong, kenapa dia begitu kembali? Bertobat tapi istobat. Jadi kadang-kadang dia kamu kembali, saudara. Dosa yang lama kamu kembali. Perbuatan yang lama yang sudah dikuburkan kamu kembali, saudara. Dosa-dosa, semua perbuatan-perbuatan yang sudah diampuni oleh Tuhan, itu kamu kembali. Ini namanya pertobatan yang kumat, saudara. Tomat ya? Itu Bapak ini. Jadi saudara, saya percaya saudara, pertobatan kita harus, saya pernah bilang perkataan kita harus, pertobatan kita radikal. Sekali bertobat, tetap bertobat. Terima Yesus satu kali, tapi bertobat setiap saat dalam hidup ini. Karena kita masih injak di bumi ini, masih bisa saja kita berpikir salah, kita ucapkan salah dan tindakan kita salah. Tapi bertobat, mengaku itu salah dan bertobat. Karena kita bilang jika kamu mengaku dosamu, Allah setia dan adil, dia mengampunimu dan menyucikan engkau dan melayakkan engkau tetap menjadi anaknya. Tapi banyak orang yang sudah berbuat salah, tidak mengaku salah lagi, malam terus bikin diri macam orang malaikat, lalu mempersalahkan orang-orang yang sebenarnya tidak salah. Dia punya kesalahan, dia tuduh orang lain lagi punya salah. Banyak kamu Tuhan, karena saya percaya saudara, akhir zaman ini iblis tidak tinggal diam. Ekornya sementara menjerat sepertiga bintang. Di Wahyu dia bilang begitu, saudara. Sepertiga bintang ini bukan bintang yang di langit saya turun, saudara, tapi orang-orang yang berkarunia, orang hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dengan karunia-karunia, dengan jawatan roh, jabatan roh, mereka dipakai luar biasa. Tapi pada akhirnya saudaraku, yang mereka jatuh, diseret. Karena di ekornya itu bukan karena seperti ekor naga seperti gergaji, saudara, tapi di ekornya itu ada kemaluan. Dan banyak akhir zaman saudara dengar baik-baik, di mana-mana hamba Tuhan banyak jatuh dalam apa? Perselingkuhan. Ini tidak bisa main-main, saudara. Karena begitu perselingkuhan ini merupakan hal yang sangat menyakiti hati Tuhan, sehingga Tuhan bilang begini, kalau kamu lihat perempuan dan kamu tergerak di hatimu untuk mendapati dia, kamu telah berbuat apa? Zina dengan dia. Kenapa sang firman Tuhan itu kasih demikian, sehingga saudara tidak bisa lagi sampai kepada tindakan hubungan badan dengan perempuan yang bukan istri saudara, atau dengan suami yang bukan suami saudara. Amin. Jadi ini saudara, ini sebabnya dia bilang, jikalau matamu menyusahkan engkau, cungkir mata. Lalu dengan mata sebelah engkau masuk surga, daripada kedua matamu utuh tapi engkau masuk neraka. Haleluya. Ya sekali lagi saudara sadar sungguh-sungguh. Mari kita lihat dalam Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-10. Ayat yang ke-7. Begini firman Tuhan, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Ayat yang ke-10, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Saudara, kalau kita orang Kristen dengan pertobatan itu kita bicara lagi. Bapak pendeta, ibu pendeta selalu bicara tentang pertobatan. Saudara, kalau gereja, kalau mimbar yang tidak berbicara tentang pertobatan, saudara, itu gereja yang sesat. Gereja yang palsu, gereja yang main-main, saudara. Karena dari mimbar ini, saudara, saya percaya waktu Adam yang pertama itu Adam yang pertama itu dia telah melanggar. Dia tidak taat kepada firman Tuhan sehingga dia jatuh. Dan tapi Adam yang kedua itu dari roh. Dan dia pernah mati, tapi dia bangkit kembali. Jadi ada yang pertama itu karena tidak sempurna, saudara, makanya kesempurnaan itu datang kembali. Dan mulai pada saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, saudara, mereka berusaha untuk memetik pohon-pohon ara untuk buat cawat untuk menutupi ketelanjangan mereka. Waktu mereka berdosa itu langsung mereka sadar bahwa mereka telanjang. Pada waktu mereka dalam kemuliaan itu, saudara, mereka tidak tahu mereka kemuliaan, karena kemuliaan Tuhan membungkusi mereka.
suami istri ini. Tapi waktu mereka berbuat dosa, itu mereka telanjang. Katong buat telanjang nih. Kalau pada akhirnya saudara itu mereka petik daun lalu. Tetapi apa yang terjadi saudara? Waktu mereka pakai itu kan cuma sementara, tidak mungkin bisa kekal. Lalu apa yang terjadi saudara? Kita lihat dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-21. Kejadian. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Saudara, kulit binatang ini, kalau mau dibikin jadi pakaian, itu kan mesti ada yang dikorbankan. Amin. Ada yang dikorbankan. Itu lembu itu dikorbankan, saudara. Lalu darah tertumpah. Amin. Waktu darah tertumpah itulah kulitnya itu dilepaskan. Lalu Tuhan buat baju kepada mereka, saudara, untuk menutupi kemaluan mereka. Nah, ini berbicara tentang saudara. Tadi kita baca di dalam ayat yang ke-19 tadi, bahwa kamu telah ditebus dengan darah yang mahal, yaitu darah seperti darah. Coba baca ulang kembali supaya jangan saya salah. 1 Petrus 1 ayat yang ke-19. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Itu sebabnya Yesus harus dikorbankan. Kalau Yesus tidak dikorbankan, tidak ada pengampunan. Makanya Yesus harus mati. Darahnya itu tertumpah. Jadi saudaraku yang kasih, bayangkan dari pasal 1 sampai pasal 2 itu berbicara tentang penciptaan. Dan sampai manusia diciptakan lalu taruh dalam taman Eden. Pasal 3, manusia telah jatuh dalam dosa. Dan ini sebabnya janji nubuatan bahwa harus ada korban yang lain. Saudara, waktu zaman Taurat itu, saudara, imam-imam waktu mau masuk di dalam ruang Maha Kudus, saudara, itu ruang Maha Kudus itu, saudara, itu dikhususkan bagi imam besar, dan imam besar yang dikhususkan masuk itu hanya 1 tahun 1 kali. Dia bukan membawa darahnya, tapi dia bawa darah korban binatang. Dan dia harus masuk di sana untuk mempersembahkan korban. Dan waktu dia masuk di sana, dia punya ada rantai di kakinya, gering-gering ya waktu dia masuk jalan itu, tapi ada rantai juga ikat dia. Sehingga waktu dia masuk di dalam ruang Maha Kudus itu, di situ ada tabut perjanjian Tuhan, di dalamnya ada mana dan juga tongkat Musa di sana, saudara. Terlambang kehadiran Tuhan di sana. Kalau dia tidak kudus, saudara, dia akan mati di sana. Dan tidak seorang pun bisa ambil dia dari sana, harus ditarik keluar. Tetapi Yesus telah datang untuk menjadi korban. Haleluya. Dia menjadi korban bagi saya dan saudara. Dan ini luar biasa, saudara. Setelah itu ayat yang keempat sampai pasal yang keempat sampai Kejadian sampai selesai Kejadian dan sampai kepada Wahyu itu berbicara tentang pertobatan. Makanya saudara, jangan saudara alergi tentang pertobatan. Amin. Dan saya bilang bahwa gereja kalau tidak menyuarakan tentang pertobatan, saudara, itu berarti gereja yang sudah sangat-sangat menyesatkan, saudara. Kalau gereja cuma berbicara tentang masalah berkat, masalah lahiriah, saudara. Wow, ini sangat, saudara. Haleluya. Jadi sekali lagi, saya minta dalam kasih Tuhan, mari kita sadar, sesadar-sadarnya untuk kita melihat semuanya ini, saudara. Jangan sampai, saudara, karena begini satu orang bertobat saja, itu surga bertempik sorak. Apalagi seisi rumah bertobat. Amin. Nah, siapa di sini yang sampai saat ini, saudara, engkau belum membuat surga bertempik sorak? Waktu surga bertempik sorak itu orang bertobat lalu apa? Dia dimeteraikan lewat apa? Yesus dimeteraikan untuk menjadi anak Allah waktu Yesus keluar dari mana? Dari air.
Waktu dia dibaptis oleh Yohanes dan waktu dia keluar, surga terbuka dan ada suara yang terdengar, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarlah dia. Dan ada tanda burung merpati turun, saudara, hingga di bahunya. Sebab Yohanes bilang begini, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Jadi bertobat itu harus apa? Kan orang gereja bilang, apa sih bertobat mau? Baptis mau, saudara. Saudara mesti mengerti tentang baptisan. Baptisan itu bahasa asli apa? Baptiso. Yang artinya apa? Ditenggelamkan. Dicelupkan, masuk dalam air. Tapi kalau yang biasa di desa saya nama apa? Rantiso, dipercik. Saudara mandi dan basuh muka itu, kalau orang tanya, oh semandi ke basuh muka? Oh basuh muka harus bilang mau semandi? Kan gak mungkin salah. Saudara, mesti jelas, saudaraku yang kekasih. Karena baptisan itu lambang dikuburkan bersama-sama dengan Kristus dalam kematiannya. Dan kalau saudara dikuburkan bersama-sama dengan Kristus, Kristus pernah mati dan dikuburkan, tapi Yesus bangkit kembali. Dan kalau engkau di dalam Kolose dia bilang begitu, engkau telah mati bersama dengan Kristus dalam baptisan, dan engkau akan bangkit kembali untuk mendarah hidup itu yang kekal. Itu sebabnya kekristenan tanpa pertobatan, saudara, dia semua pendeta, semua para pastor yang ada di sebelah berdoa untuk saudara masuk surga. Maaf, surga itu bukan tempat yang sembarangan, saudara. Amin. Surga itu tempat yang sangat-sangat, saudaraku yang kaya. Dibilang tidak akan masuk di sana, di dalam wahyu dibilang tidak akan masuk di sana. Apa? Orang-orang yang apa, saudara? Penakut, orang-orang segala macam, saudara. Haleluya. Jadi ini sangat penting bagi kita tidak bisa main-main. Kisah pasal kalau saudara bilang, wah, ini setiap saat berbicara tentang pertobatan. Kita lihat, saudara, di dalam Kisah Para Rasul 17 ayat yang ke-30. Demikian firman Tuhan, dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan. Dengan tidak lagi memandang zaman kebodohan. Maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia. Maka sekarang Allah yang memberitakan kepada manusia. Bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Di dalam gereja tidak perlu bertobat karena bukan manusia. Pertanyaannya begitu. Di mana-mana semua orang harus apa? Bertobat. Makanya dari gereja ini harus sampaikan tentang pertobatan. Saudara, terimanya satu kali tapi bertobat itu berulang kali sampai Tuhan datang harus bertobat. Tadi saya sudah bilang tadi, saudara. Itu sebabnya jangan saudara main-main, saudara. Kekristenan tanpa pertobatan, saudara-saudara tidak akan melihat kemuliaan Tuhan. Haleluya. Kisah 3 ayat yang ke-19. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu diampuni. 1 Korintus 15 ayat yang ke-34. Dia katakan demikian, sadarlah kembali sebaik-baiknya dan janganlah berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal itu kukatakan supaya kamu merasa apa malu, saudara. Kebanyakan kita orang Kristen, tapi kita orang Kristen yang tidak mengenal Allah, tidak mengenal kebenaran. Kalau saudara tidak mengenal Allah, sama saja dengan saudara tidak mengenal kebenaran. Saudara bisa bilang amin? Kalau saudara mengenal kebenaran, saudara tidak perlu bantah dengan kebenaran. Lakukan kebenaran itu. Kita tidak bisa bantah, saudara. Kita tidak bisa, kita punya kehendak begini, kita bantah kebenaran supaya kebenaran itu diubah lalu kebenaran. Kita punya kehendak itu terjadi. Tidak bisa, saudara. Firman Tuhan telah terukur, saudara. Roh boleh diuji, nubuatan boleh diuji, tapi firman Tuhan tidak boleh diuji. Ini telah paten. Tidak bisa, saudara. Ini tidak bisa kita main-main. Kita serius, saudaraku yang kekasih, dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita lihat lagi 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 sampai 9. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis. Berjalan kalian seperti singa yang mengangaung dan mencari orang yang dapat ditelannya.
berarti ada orang yang tidak bisa dapat ditelan, yaitu orang telah lahir baru. Amin. Dan dia telah hidupkan firman Tuhan dalam hidupnya setiap hari. Dia tidak bisa telan saudara, tapi dia sangat bisa telan orang yang sudah dengar firman Tuhan tapi tidak melakukan firman Tuhan. Dia gampang untuk telan saudara. Karena dalam Daniel pun demikian, Daniel 11 ayat berapa, 31 atau 32, bahwa tentaranya telah datang dan dia telah bekerja. Dia berusaha untuk menghapus korban sehari-hari dan dia membujuk orang sampai pada orang itu murtad. Saudara, jangan selalu main-main. Ini peperangan kita bukan peperangan yang main-main. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging, bukan melawan penghulu-penghulu di udara, bukan melawan penguasa-penguasa di udara. Ini kita melawan mereka, saudara, bukan melawan tubuh dan darah. Bukan melawan manusia dengan manusia, tapi penguasa penghulu di udara, roh jahat, pemerintahan di angkasa. Itu sebabnya pakai selengkap senjata. Selengkap senjata lainnya apa? Firman Tuhan. Harus kita pakai firman Tuhan untuk melawan. Yesus waktu digodai oleh iblis dengan godaan yang pertama apa, saudara? Jika engkau anak manusia, saudara, jadikanlah batu-batu ini. Jika engkau anak Allah, jadi ubahlah batu ini menjadi roti. Tapi Yesus kalahkan dengan apa? Ada tertulis. Firman Tuhan katakan bahwa manusia bukan hidup oleh makanan saja, tapi oleh makanan, tapi oleh firman Tuhan yang keluar mulut kami. Lalu yang kedua, saudara, kebanyakan saudara oleh makan minum saja kita bisa saling baku bunuh. Ada kakak bisa saling baku bunuh, ada kakak bisa saling menyangkal. Betul? 5 orang dalam keluarga, 3 bangkit melawan 2. Karena cuma saudara masalah perut. Lalu yang kedua, saudara, aku yang kasih kalau kau anak Allah, dia bawa kemana, saudara? Bumbungan bayi tahu. Dia lihat keindahannya, saudara. Saudara, keinginan dunia ini sungguh luar biasa, sangat menarik. Semua yang kita tonton di televisi bahkan di HP kita, saudara, sangat menarik dan menggiurkan kita, saudara. Dan tapi Tuhan Yesus katakan apa? Kan itu tentang pencobaan itu kan? Lalu yang ketiga apa? Tentang apa? Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, karena akan diperintahkan malaikat. Saudara, dengar baik, iblis juga tahu firman Tuhan dan dia seringkali kutip firman Tuhan. Tapi dia kutip firman Tuhan itu dia memutarbalikkan. Seperti dengan Hawa dan Hawa diputarbalikkan kepada ular Tuhan. Begitu. Jadi ini saudara, aku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jangan kita main-main. Ayat yang ke-9, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudara di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Semua orang-orang Kristen yang benar, saudaraku yang kasih, menanggung penderitaan, godaan dunia yang begitu luar biasa. Keenakan kedagingan ini, saudara, itu betul-betul mengubah kita. Kita ini semua mantan-mantan tukang pemabuk, tukang raja minum, saudara. Saya waktu masih di STM, saudara, itu kita bikin kelompok lalu minum-minuman. Sampai kalau yang tidak minum, saudara, dong ambil kayu toki kepala, bilang kita bajil dan sebagainya. Tapi kita punya prinsip, saudara. Haleluya. Tapi setelah itu bertobat. Untung saya belum mati kalau saya minum, saudara. Biar satu pendeta dan semua keluarga menghendaki saya masuk surga, tapi pasti neraka. Karena jahat, saudara. Karena jahat. Tapi puji Tuhan, Tuhan itu luar biasa baiknya. Jadi saudara harus lawan dengan iman yang teguh. Iman timbul dari mana? Mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana saudara punya iman timbul dari kata manusia, dari gosip manusia, dari dusta manusia? Nggak bisa, saudara. Harus dengar firman Tuhan. Bagaimana kau dengar firman? Kalau paling kurang, saudara baca firman Tuhan dan renung, saudara baca dan saudara pun telinga dengar sendiri. Karena dalam Wahyu bilang begitu, berbahagialah orang yang membacakan firman Tuhan ini dan merenungkannya. Itu berbahagia, saudara. Jadi kalau kau tidak baca, saudara, ada satu pengusaha yang berhasil di Somaki. Waktu saya ketemu dengan dia di bandara, sama-sama kita mau berangkat, dan saya bilang begini, jadi orang Kristen itu orang Kristen yang betul-betul bisa ketemu dengan Tuhan secara pribadi. Jangan jadi orang Kristen karena keturunan, karena lahir lalu kita
Jadi orang Kristen, orang tuanya orang Kristen, lahir ketemu orang Kristen, dia ikutnya orang Kristen begitu terus, tapi Kristen tanpa pengenalan akan Tuhan sesungguhnya. Kalau Kristen yang betul-betul mengenal Tuhan harus berusaha untuk ketemu Dia secara pribadi, seperti perempuan Samaria. Dia kan ketemu dengan Tuhan Yesus. Dia punya dosa selama ini yang dia sembunyikan Tuhan. Waktu dia ketemu dengan Tuhan, dia langsung berubah. Jadi kekristenan tanpa bertemu secara pribadi dengan Tuhan, hidup kita tidak akan bisa berubah. Dan apa yang terjadi? Dia bilang begini, iya betul bilang Pak Betung ya, dia baca tapi dia malas baca lah. Lalu dia bilang lagi, kan beta juga capek jadi kalau misalnya yang baca beta deh. Sembayangkan saudara. Haleluya. Jadi ini saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Sekali lagi kekristenan tanpa pertobatan, saudara, ini hal yang sangat mustahil untuk saudara masuk surga. Yang ketiga, berusaha untuk hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan dan kesempurnaan dalam hidup kita. Jadi berusaha kejar berdamai dengan semua dan kejar kekudusan dan kesempurnaan dalam hidup. Sebab tidak demikian kita tidak akan bisa melihat Tuhan. Di dalam Ibrani 12 ayat yang keempat, berusahalah untuk hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Saudara, kalau saudara tidak hidup kudus, sekali lagi saudara tidak pernah akan bisa lihat Tuhan. Kalau saudara tidak lihat Tuhan, saudara, yang lihat saudara siapa? Kalau saudara tidak kudus, saudara tidak lihat Tuhan, siapa yang saudara lihat nanti? Si iblis saudara tua di tempat di mana neraka. Betul saudara? Saudara bisa terima saya yang terima saudara. Dia katakan ayat yang ke-12 ayat yang ke-4, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Mau melihat Tuhan, kejar kekudusan hidup. Amin. Mau lihat Tuhan muka dengan muka, saudara, kan kita sekarang masih melihat tapi sama-sama. Kelak nanti kita akan melihat muka dengan muka. Tetapi kita harus hidup kudus, karena Tuhan itu kudus dan dia di tempat di mana dia berada itu kudus, saudara. Itu kudus. Jadi kita tidak bisa main-main, saudara. Jadi kalau kita tidak melihat itu berarti kita pasti akan melihat si ular tua itu. Di mana? Neraka. Karena Tuhan buat neraka itu bukan kepada manusia, tetapi kepada iblis dan pengikut-pengikut. Alkitab kita begitu. Karena orang bilang begini, kalau Tuhan ada, kenapa Tuhan buat neraka? Kan buat surga saja. Berarti kalau buat surga saja, berarti semua orang yang buat dosa semua masuk surga. Saudara, Allah tidak bisa dipermainkan. Apa kita tabur dosa, pasti kita tuai kebinasaan. Kita tabur kebaikan, pasti kita menerima kebaikan. Kita tabur dalam roh, pasti kita terima hidup yang kekal. Haleluya. Jadi ini tidak bisa main-main. Sekali lagi saudara, kalau saudara tidak hidup kejar kekudusan, bahkan berdamai dengan semua dan kejar kekudusan, dan juga harus sampai kepada kesempurnaan, saudara tidak akan bisa melihat Tuhan. Berarti saudara pasti akan melihat si iblis tua di neraka. Haleluya. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-24 ke-23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, ayat yang ke-24. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan apa? Menggenapinya. Saudara, Tuhan akan menggenapinya, saudara. Menggenapi apa yang terjadi? Ayat 23. Dia mau supaya roh, jiwa, dan tubuh saya betul-betul didapati sempurna. Manusia terdiri dari 3 unsur yang besar: roh, jiwa, dan tubuh. Dan ini semua harus sempurna, saudara. Kalau kita terus ada perhubungan dengan Tuhan dalam roh, berarti roh kita sempurna. Kita punya jiwa, di dalam jiwa ada hitung-hitungan di situ, untung rugi.
ada di situ, saudara. Kemauan kehendak ada di situ. Tapi kita punya tubuh ini, saudara. Ini, saudaraku yang dikasih. Ini kita harus bisa mematikan semua apa yang ada dalam keinginan. Ayat Matius 5 ayat yang ke-48. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Pak Pendeta, masa kata manusia bisa sempurna? Lalu kalau saudara tidak sempurna, berarti saudara menolak ini, kebenaran ini. Amin. Siapa yang mau menolak? Coba angkat tangan. Percaya yang mau menolak. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Bapa yang di sorga itu yang dia berjanji dia akan pergi ke sorga, dia menyediakan tempat di sana dan dia akan datang kembali untuk menjemput saudara dan saya untuk dibawa ke sana. Sehingga di mana aku berada, kamu pun berada bersama-sama dengan aku, saudara. Berarti saudara, dia dapati saudara dan saya, roh, jiwa dan tubuh saya telah sempurna. Dia bisa bawa di sana. Tapi kalau tidak, saudara, kasih. Coba putar The Vision itu, saudara, tolong putar, saudara. Tuhan Yesus tebus dosa, kejahatan kita dengan keadaan yang sadar-sadarnya menjalani hukuman, penderitaan dan kesakitan yang Tuhan Yesus terima, saudara. Saudara lihat, saudara, itu Yesus sadar dalam keadaan Yesus disiksa itu dia sadar, saudara. Dia bukan tidak sadar, bukan lihat tutup mata langsung habis, nah, saudara. Tapi kesengsaraan itu dia dialami. Waktu dia di Taman Getsemani, dia mengalami suatu tekanan jiwa yang luar biasa. Dan tekanan jiwa ini dia harus dia sampai berdoa, Tuhan, Bapa, sekiranya mungkin cawan ini lalu daripadaku, tapi itu bukan kehendakmu yang terjadi, melainkan kehendakmu yang jadi. Dia berdoa sampai 3 kali, itu berarti tekanan jiwanya luar biasa. Sampai firman Tuhan katakan bahwa peluhnya itu berubah menjadi titik-titik darah yang tertumpah. Itu berarti tekanan batin yang sungguh luar biasa. Waktu Yesus menghadapi pergumulan, untuk apa? Untuk dia harus menderita dengan sadar seperti ini, saudara. Ini layak saya dan saudara terima. Layak saya dan saudara harus menderita begitu. Pukulan itu tarik, hancur tubuh. Layak saya dan saudara. Tapi dia ambil itu semua. Dia tanggung dalam dirinya untuk menebus saya dan saudara. Makanya saudara mahal. Kalau saudara mahal, saudara jangan jadikan saudara murahan, saudara. Saudara mahal. Haleluya. Itu sebabnya serahkan seluruh anggota tubuh saudara, bukan untuk senjata kelaliman atau senjata dari perbuatan dosa, tapi serahkanlah seluruh anggota tubuhmu sebagai senjata-senjata kebenaran. Haleluya. Roma pasal 6 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Amin. Saudara, pakai mulut saudara untuk ucapkan kebenaran. Pakai mata saudara untuk melihat hal yang benar. Pakai tangan saudara. Amin. Pakai anggota-anggota tubuh saudara, tangan saudara untuk melakukan yang benar. Yang tidak benar nggak boleh. Kalau saudara melakukan yang tidak benar, berarti saudara melakukan kehendak apa? Haleluya. Serahkan kepada dosa. Haleluya. Saudara yang kasih. Haleluya. Jangan menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sudah, biar mulut dan hidup kita, seluruh hidup kita menjadi senjata kebenaran.
Dalam arti begini saudara, semua kehidupan saudara dan saya itu harus selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Saudara bisa bilang amin, karena kebenaran itu firman Tuhan. Amin. Kebenaran firman Tuhan, amin. Iya saudara. Bayangkan saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau saudara-saudara bilang orang bertobat, pada harinya saudaraku yang kasih, saudara punya mulut tidak bertobat, itu istobat yang tadi sudah bilang saudara. Haleluya, tomat saudara. Jadi seringkali kambuh kembali. Saudaraku yang kasih. Haleluya. Saudara bisa bilang amin? Amin. Saudara bilang, beta punya hidup, beta mau pakai untuk senjata kebenaran. Coba bilang kiri kanan, saya punya hidup, saya mau pakai untuk senjata kebenaran. Untuk memberitakan kebenaran. Untuk membawa orang kepada kebenaran. Amin? Amin. Iya, puji Tuhan, firman Tuhan saya tibakan sini. Amin juga untuk firman Tuhan. Kita akan masuk dalam perjamuan kedua.